di masa-masa yang seperti ini, seharusnya ini membuat saudara dan saya menyadari sebenarnya apa yang sedang terjadi di hari-hari terakhir ini. Saudara perhatikan bahwa seluruh dunia mengalami mengalami kondisi yang sama seperti kita yang di Palopo, bahwa hari-hari ini sepertinya tidak menentukan. Hari-hari terakhir ini sepertinya segala sesuatu tidak bisa diprediksi. Banyak orang mengalami ketakutan, banyak orang mengalami sesuatu yang menggelisahkan. Kemarin beberapa waktu tiba-tiba kita mendengar Palopo ada bertambah orang yang lagi. Karena begitu orang menjadi kemudian jadi parno, kemudian wah mesti ini mesti itu, orang mulai kelabakan. Yang aneh kalau untuk halal rohani orang menjadi parno, tidak berani datang, tapi untuk halal yang lahiriah orang tetap saja seperti biasa. Kita kemudian dengar di Makassar dan semuanya. Tapi saya ingin beritahu kepada kita semuanya, justru di masa-masa yang sulit dan sulit diprediksi seperti ini, seharusnya membuat saudara dan saya semakin sungguh-sungguh dalam mencari wajah Tuhan. Yang amin 2 orang. Di masa yang seperti ini, seharusnya mendorong saudara dan saya untuk kemudian semakin sungguh-sungguh dalam mencari wajah Tuhan. Ketika saudara dan saya mencari wajah Tuhan, saudara akan menemukan pribadi Tuhan. Saudara akan mengenal Tuhan dengan baik. Ketika saudara dan saya mencari wajah Tuhan, saudara mengerti maksud Tuhan. Bahkan kemudian saudara punya hikmat apa yang sedang terjadi di hari-hari terakhir ini. Banyak orang, banyak gereja tidak memahami kenapa di dunia ini diizinkan mengalami yang namanya peristiwa pandemi seperti ini. Orang hanya sibuk kemudian sekarang ini mempersiapkan bagaimana mau di gereja ini siarannya berjalan dengan baik. Semuanya dihiasi segala macam. Saudara, banyak orang hanya terbentur seperti itu. Ketika kemudian dibuka lagi dengan yang namanya new normal, kemudian orang mulai sibuk bagaimana kembali menata ibadah dengan protokol, menata ibadah bagaimana berjalan dengan baik. Sebenarnya esensinya bukan itu. Harusnya saudara dan saya mengerti esensinya kenapa diizinkan masa pandemi seperti ini. Sebenarnya Tuhan itu sedang bicara kepada kita, khususnya kita gerejanya. Ketahuilah apa yang sedang terjadi di hari terakhir ini, sehingga saudara saya dapat menangkap isi hati Tuhan. Orang yang kemudian tidak pernah mencari wajah Tuhan, saya percaya dia tidak bisa mengerti rancangan Tuhan, baik secara pribadi maupun secara jemaat maupun secara global. Dia tidak mengerti. Tidak pernah mencari wajah Tuhan, tidak pernah dekat dengan Tuhan, tidak sungguh-sungguh dalam kehidupannya, dia serius dengan Tuhan. Orang yang mencari wajah Tuhan, seperti saudara wajahnya serius sekali pagi hari ini, cari wajah Tuhan gitu. Orang yang mencari wajah Tuhan, ketika juga diizinkan menghadapi masalah, menghadapi tantangan, dia akan semakin kuat ketika ada badai menimpa kehidupannya. Orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak pernah mencari wajah Tuhan, saya memberitahukan pada saudara, ketika badai datang, saya sebenarnya sudah mengatakan dia seperti anak ayam yang kehilangan induknya, ribut siap-siap, lari ke sana kemari karena dia tidak mengenal Tuhan, karena dia tidak pernah mencari wajah Tuhan. Tapi kalau orang yang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, ketika badai datang, dia akan seperti yang keras, seperti Raja Walinya ngapain? Terbang naik tinggi. Saudara dan saya, kalau saudara mencari wajah Tuhan, ketika badai datang menimpa kehidupanmu, engkau tidak berteriak-teriak seperti anak ayam, tapi engkau menikmati badai yang datang dalam kehidupanmu. Engkau seperti Raja Wali yang terbang tinggi dalam kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama dengan saya membuka firman Tuhan dalam Mazmur pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Diberkatilah orang-orang yang sungguh-sungguh serius untuk mencari wajah Tuhan di hari-hari terakhir ini. Saya berharap, saya berdoa, semua kita semakin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mazmur pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Saya baca ayat yang ke-7 supaya saudara juga ada kerjaan, tidak ngantuk. Saudara baca ayat yang ke-8 dengan suara yang keras. Mazmur pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku.
Hatiku memuji firman-Mu, carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu cari ya Tuhan. Ayat 8 bersama-sama, saudara. 2, 3. Hatiku memuji firman-Mu, carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu cari ya Tuhan. Saudara perhatikan di ayatnya yang ke-7. Kalau kalimatnya seperti ini, saudara perhatikan dengan baik. Dengarlah Tuhan, seruan yang aku sampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Kalau saudara membaca kalimat yang seperti itu, pemazmur yaitu Raja Daud, saudara perhatikan kira-kira kondisinya seperti apa. Kalau dia berkata, dengarlah Tuhan, seruan yang kusampaikan. Ini kondisi yang dihadapi oleh Raja Daud, kondisi yang bagaimana? Ada banyak masalah yang datang menimpa kehidupannya. Sekali lagi saya sampaikan kepada saudara semuanya supaya bisa mengerti kebenaran firman Tuhan, bahwa Daud adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Setuju? Daud disebut sebagai biji mata Allah. Kisah para Rasul memberikan penjelasan kepada saudara dan saya bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun dia orang yang dekat dengan Tuhan, suka memuji Tuhan, suka menyembah Tuhan, dengan kecapinya dia masuk dalam hadirat Tuhan, dia sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Tetapi saudara dan saya ketahui bahwa dia tetap menghadapi masalah, tidak? Halo? Dia tetap menghadapi masalah. Dia banyak dimusuhi oleh orang lain. Dia tidak berbuat jahat, dia tidak melakukan sesuatu yang salah, tapi kemudian masalah datang yang ditimbulkan oleh orang-orang yang lain yang tidak suka terhadap dirinya. Jadi saya ingin memberitahukan kepada saudara sebagai orang-orang percaya, kalaupun kau sudah rajin ke gereja, kalaupun kau sudah rajin pelayanan, kalaupun saudara dan saya sudah sungguh-sungguh cari wajah Tuhan, bukan berarti tidak ada masalah datang menghampiri saudara dan saya. Kadang kalau sudah merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, justru orang-orang yang berupaya dekat dengan Tuhan selalu ada halangannya. Orang-orang yang mulai belajar sungguh-sungguh cari wajah Tuhan, selalu banyak tantangan yang menghampirinya. Ada saja orang-orang yang di sekitar saudara kemudian menimbulkan sebuah masalah, memunculkan masalah-masalah yang baru dalam kehidupan saudara dan saya. Dalam situasi kondisi seperti ini, perhatikan dengan baik. Raja Daud berkata, dengarlah Tuhan, seruan yang kusampaikan. Dengarlah seruanku Tuhan. Nah, kalau bahasa Inggrisnya di New King James dikatakan seperti ini. Hear, O Lord, when I cry with my voice. Jadi seruannya bukan sebuah seruan yang biasa. Tampilkan di situ bahasa Inggrisnya. Bahwa dia berseru itu, berseru dengan suara yang keras, berseru dengan suara yang lantang. Bahkan kemungkinan dia berseru dengan cara menangis di hadapan Tuhan. Pak, Bu, perhatikan ini. Dalam kehidupan saudara dan saya ada masa-masa di mana kemudian Tuhan izinkan saudara mengalami sebuah tantangan dalam kehidupanmu. Engkau mengalami masalah yang kemudian engkau tidak bisa bikin apa-apa, dan seharusnya kemudian saudara mengambil cara yang sama seperti Raja Daud pada waktu itu, datang kepada Tuhan dan berseru kepadanya, Tuhan, dengarlah seruan yang kusampaikan kepadamu. Adalah penting buat saudara dan saya ketika menghadapi masalah, berserulah kepada Tuhan. Berseru dengan cara saudara. Saya tidak tahu, mungkin kau masuk kamar, mungkin kemudian bahkan kau menangis di hadapan Tuhan. Saya pernah bilang buat saudara, kalau menangis di hadapan Tuhan, tidak apa-apa, ya? Sebab dengan menangis itu membuat hati menjadi lega, ya? Daripada saudara kemudian tahan-tahan tapi tetap sempak perkaraanmu, tapi menangislah kepada Tuhan. Menangis sungguh-sungguh di hadapan Tuhan karena sebuah beban pergumulan dalam kehidupan saudara. Tapi kalau di depan orang lain, kita tetap kelihatan penuh dengan sukacita. Kita tetap mendengar dengan lebih sejahtera. Datang kepada Tuhan, berserulah kepada Dia. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau saudara dan saya berseru kepada Tuhan, saya beritahu, saudara pasti mendapatkan jawaban yang berasal daripada Tuhan. Amin. Saudara memberitahu suamimu, belum tentu suamimu mengerti persoalan yang kamu hadapi.
Nanti yang paling jawab duluan. Ya Pak, itu selalu dia. Nah, sekarang duduknya bisa. Lebih kenceng nanti. Perhatikan ya, belum tentu kalau saudara punya masalah dan kau membagikan kepada pasanganmu langsung mengerti masalah yang kau hadapi. Belum tentu kalau kau punya masalah, kau berseru kepada orang tuamu memberikan jawaban yang tepat dalam kehidupanmu. Belum tentu teman-teman di sampingmu, samping kiri kananmu, waktu kau berseru dengan masalah yang kau hadapi, mereka bisa mensupport saudara. Bahkan belum tentu bapak rohanimu ketika kau berseru mengerti apa yang sedang kau hadapi. Tapi sebagai orang tua rohani, saya akan belajar untuk mengerti apa yang sedang kalian hadapi. Tapi hanya baru beberapa orang yang selalu kemudian kalau ada masalah, Pak, tolong dukung dalam doa. Yang lainnya nggak tahu, dia tidak memberitahu apa rohaninya, dia beritahu ke Facebook. Oke, berserulah kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti menjawabnya. Kenapa saya berkata Tuhan pasti menjawabnya? Sebab Tuhan adalah satu pribadi. Katakan amin. Sebab Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang hidup. Karena dia Tuhan yang hidup, tidak mungkin dia tidak bicara kepada saudara dan saya. Karena dia adalah Bapa kita, karena dia adalah Bapa yang baik buat kita, setiap seruan yang kita sampaikan, pasti dia akan menjawabnya. Pasti dia akan merespon apa yang saudara dan saya sampaikan kepada kita semua, kepada Tuhan. Kalau saudara berseru kepada Tuhan, dari mana tahu Pak? Lihat ayat 8, dikatakan apa? Waktu kemudian di ayat 7 dikatakan ini, dengarlah. Jadi yang berseru Daud, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Jadi dia butuh jawaban, betul. Kalau saudara punya masalah bertanya kemudian kepada seseorang, kan yang saudara butuhkan jawaban. Kalau saudara datang berdoa, yang saudara butuhkan apa? Jawaban dari Tuhan. Ayat 8 itu merupakan jawaban sebenarnya. Dikatakan begini, hatiku mengikuti firman-Mu. Cuma di bahasa Indonesia kurang begitu jelas. Sebab dikatakan apa? Hatiku mengikuti firman-Mu. Lihat konteksnya tadi, kasihanilah aku dan jawablah aku, kan begitu kan kalimatnya. Lalu ayat di 8 dikatakan hatiku mengikuti firman-Mu. Agak kurang jelas memberitahukan kepada saudara bahwa ini sebuah jawaban atas seruan doa kita. Tapi coba bandingkan dengan bahasa Inggrisnya, dikatakan begini. Ketika dia berkata kasihanilah aku dan jawablah aku, ayat 8 dikatakan New King James, jangan NIV. New King James saya. Dikatakan begini, when you say. Jadi ketika apa? Ketika Tuhan bicara, ketika Tuhan berkata-kata, ketika ayat 7 pihak Daud berkata, kasihanilah aku dan jawablah aku. Ayat 8 dikatakan ketika Tuhan bicara. Jadi ternyata ada sebuah kesinambungan. Kalau bahasa Indonesia tadi kan kurang jelas kan, karena dikatakan hatiku mengikuti firman-Mu. Tapi bahasa Inggris agak memberikan penjelasan buat saudara dan saya yang lebih lengkap, lebih akurat. Karena kemudian dia berkata, ketika engkau berbicara. Jadi ternyata ketika dia menyampaikan persoalannya, ketika dia berseru dengan apa yang dia hadapi, Tuhan menjawabnya. Tuhan bicara kepada Daud. Nah, bicaranya modelnya bagaimana? Apakah tiba-tiba Tuhan kemudian dia datang, jreng, lalu dia berkata kepada Daud, enggak. Lihat, kalau di bahasa Indonesia dikatakan hatiku mengikuti firman-Mu. Jadi kalau kemudian saya ajar saudara untuk berpikir dengan baik. Ketika tadi di bahasa Inggris, ketika Tuhan bicara, when you say, ya kan, kita melihat Tuhan bicara. Bicaranya di mana? Bahasa Indonesia menjelaskan hatiku. Nah sekarang pertanyaannya begini, Tuhan bicaranya lewat apa? Kok lewat
firman. Ya tentu bicara itu firman. Bicara itu ngomong firman. Lewat apa? Cara bicaranya. Suara langsung, penglihatan, malaikat datang atau apa? Lewat hati saudara. Ketika Tuhan bicara, ternyata sebenarnya Tuhan bicara di dalam hati kita, di dalam hati saudara dan saya, di dalam hati Raja Daud. Saya ingin bandingkan dengan terjemahan yang lainnya dari apa ini? NLT, New Living Translation. Dikatakan begini. Jadi supaya hanya untuk ingin menjelaskan. Jadi kalau saudara punya waktu baca firman Tuhan itu coba dibandingkan dengan terjemahan yang lain. Dikatakan begini. My heart has heard you say. Jadi hatiku mendengar ketika engkau bicara. Ini bagus sekali. Jadi ternyata Tuhan itu banyak bicara kepada umatnya. Bicaranya di dalam hati kita. Makanya saya ingin memberikan penjelasan kepada kita semuanya. Saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, saya ingin menjelaskan sekali lagi supaya saudara menyadarinya dan mengerti. Tuhan sekarang ada di mana? Ada di dalam hati saudara. Jadi kalau dia bicara, bicaranya di mana? Di hati saudara, di dalam hati saudara. Makanya begini penting sekali saudara dan saya menyadari bahwa yang pertama Tuhan ada di dalam hati kita. Katakan amin. Yang kemudian yang penting berikutnya, saudara dan saya perlu menyadari bahwa Tuhan bicara di dalam hati kita. Jadi sebenarnya setiap orang Kristen yang lahir baru, yang sudah lahir baru dan penuh dengan Roh Kudus, setiap saat Tuhan bisa bicara kepada kita. Tuhan tidak hanya bicara kepada orang tertentu saja. Kalau saudara punya anak dalam rumahmu, anakmu 3, anakmu 4, anakmu 5, masa kamu cuma bicara sama satu anakmu saja? Yang lainnya ketika bicara sama saudara kalian membisu dan kemudian membuang muka dan meninggalkannya. Kan kalian bukan orang tua yang baik. Setiap anak-anak kita ketika dia berbicara kepada kita, kita akan menanggapinya, kita akan meresponnya, kita kemudian akan menjawab, berkomunikasi dua arah dengan semua anak-anak kita. Bukankah saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan? Berarti Tuhan itu pasti bicara kepada saudara. Tidak mungkin tidak bicara kepada saudara. Makanya latih hatimu untuk mendengar ketika Tuhan bicara. Padahal seringkali Tuhan bicara, cuman saja kita tidak menanggapinya. Kenapa kita tidak menanggapinya? Karena kita sibuk dengan yang lainnya. Coba ketika bapakmu bicara sama kamu, lagi memberikan penjelasan, kamu sibuk dengan temanmu, atau sekarang ini orang sibuk dengan HP-nya. Saya tanya, kamu dengar apa yang dikatakan bapakmu? Enggak. Seringkali ketika Tuhan bicara kita sibuk urusan yang lainnya. Kita sibuk dengan masalah kita. Kita sibuk dengan urusan-urusan yang kemudian membuat kita tidak mendengar apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Makanya penting sekali buat saudara dan saya selalu mendengar apa yang Tuhan katakan. Nah, agak repotnya ketika Tuhan bicara, seringkali kita juga tidak menggagasnya. Kita tidak tidak mendengar dengan baik. Kita tidak sungguh-sungguh merespon apa yang Tuhan katakan. Bayangin, banyak orang kan begitu. Ketika Tuhan bicara sama kita, kita selalu mungkin cari peneguhan dari orang lain. Betul tidak? Tuhan itu jelas bicara sama kamu. Jangan takut. Kalau ada tantangan, dia bukan bicara. Tapi seringkali begini, aduh kurang marem ya, cari peneguhan. Ini loh pendeta ini, urapannya luar biasa, kenabiannya luar biasa. Masa kamu lebih percaya kepada hambanya daripada percaya kepada Tuhannya? Belajar, latih, supaya saudara semakin hari semakin cerdas. Ketika Tuhan bicara kepada saudara, dengar itu.
Atau mungkin kemudian ketika Tuhan bicara, saudara tidak kemudian menanggapinya. Coba kalau ketika saudara kemudian gelisah, atau saudara kemudian ada masalah, atau kemudian saudara mau berbuat salah, saya tanya, Roh Kudus pasti bicara enggak? Dia mengingatkan kita, jangan nak, benar? Jangan, tidak baik itu. Tapi seringkali suara Roh Kudus kita tenggelamkan, kita matikan, kita sumbang ketika Tuhan bicara, dan kita telah mengerjakan yang salah. Wih, yang di rumah, dengar firman Tuhan. Ketika Tuhan seringkali banyak bicara kepadamu, tapi seringkali kamu juga kemudian menyumbang mulut Tuhan yang bicara kepada kamu, dan kamu tetap mengerjakan yang salah di hadapan Tuhan. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Apa yang Tuhan katakan kepada Daud ketika dia berseru kepada Tuhan? Dan ketika Tuhan menjawabnya, ketika Tuhan berkata, when you say, ketika Tuhan kemudian berbicara kepadanya. Saya lanjutkan, kalau di sini dikatakan begini, Tuhan, hatiku mengikuti firman-Mu. Yang kata Tuhan bicara. Apa perintahnya? Carilah wajahku. Jadi ketika Daud ini menghadapi sebuah masalah dan dia berseru kepada Tuhan, perintah Tuhan kepada dia adalah cari wajahku. Hal yang pertama yang Tuhan katakan, bukan yang lainnya. Nah, aku menolong kamu. Nah, atau kemudian aku akan menguatkan kamu. Tapi Tuhan semakin berkata begini, carilah wajahku. Ada sesuatu yang istimewa. Oh, sebenarnya saudara dan saya, ketika saudara dan saya menghadapi masalah, Tuhan berkata, cari wajah Tuhan. Cari wajah Tuhan. Kalau kemudian saya ingin bandingkan dengan yang tadi, yang NLT tadi, dikatakan begini. Kan dikatakan, my heart has heard you say. Perintahnya begini, come and talk with me. Bagus sekali. Jadi perintahnya Tuhan ketika dia banyak masalah, dia berkata, datanglah nak, come. Keren sekali, menyenangkan sekali. Pak, Bu, sudah percaya Tuhan kita baik? Tuhan tidak pernah menolak anak-anaknya. Tuhan tidak pernah menolak saudara dan saya. Sekalipun saudara dan saya mungkin ketika datang kau punya banyak masalah dan kau sedang dalam pergumulan, mungkin juga dalam kehidupan saudara menghadapi banyak tantangan dan kau jatuh bangun dalam dosa. Ketika kau datang kepada Tuhan, Tuhan akan berkata begini, datanglah. Jadi di sini juga ada sebuah kerinduan sebenarnya dari pihak orang tua, dari pihak Tuhan, supaya anak-anaknya datang kepadanya. Datang untuk apa? Talk with me. Datang untuk bicara dengan dia. Oh, haleluya. Perhatikan ini. Ini kebenaran yang luar biasa. Inilah indahnya kalau saudara dan saya menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, bahwa saudara diajak Tuhan, saudara diundang oleh Tuhan untuk datang kepadanya dan kemudian berbicara dengan Tuhan. Ada anak-anak di sini yang pernah punya masalah? Ya pasti semua punya masalah. Dengar ya? Ada yang pernah diputus pacarnya? Kalau hatimu, terus gini, ketika engkau datang bicara, tapi bicara yang biasanya paling menyenangkan buat anak-anak itu dia tidak bicara sama bapaknya, betul ya? Anak-anak lebih suka bicara sama mamanya. Kalau mamanya baik, nah ini kan. Kalau mamanya cerewet malah dimarah-marahin. Itu Miku sudah aku bilang, masih kecil kok sudah pacaran. Udah buang ibu saja kemudian kau nggak tahu. Makanya kalau masih SMP, masih SMA, nggak usah pacaran. Kalau masih SMP, SMA belajar, ya. Ada yang bertanya kemarin, bolehkah orang SMP, SMA pacaran? Kok dilanjut seperti itu? Karena kemudian kalau engkau kemudian bicara sama orang tuamu,
Kalau kau bicara sama mamamu, mamamu itu belum ngomong, tapi dengerin kamu. Ketika kau ngomong, ma aku kayak begini, kamu coba saya tanya, lega enggak Adin? Lega enggak Adin? Belum ada solusi, belum orang tuamu memberikan penjelasan dan menjawabnya, engkau lega. Karena ada orang yang mau mendengar masalahmu, mau mendengar keluh kesahmu, mau mendengar situasi yang tidak menyenangkan yang datang dalam kehidupanmu. Dia mau mendengar. Bayangkan ini indahnya saudara saya sebagai orang percaya, sebab Tuhan mau mendengar dan mau ngobrol dengan saudara saya. Ada amin? Makanya yang paling bagus adalah cari wajah Tuhan, datang kepada Tuhan, come and talk, bicara, datang kepada Tuhan, cari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya, kalaupun situasi hari terakhir ini juga tidak menentukan, membuat engkau bisa menjadi takut, datanglah kepada Tuhan, bicara sama Tuhan. Lalu bagus sekali kalau dalam penjelasan di sini. Setelah dia bicara, saya ingin bandingkan dulu yang kemudian come and talk with me. Masih ingat Yakobus pasal 4 ayat 8 bagian A. Yakobus 4 ayat 8. Dikatakan begini, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan lihat. Ada dua korelasi di situ. Kalau satu korelasi, kalau mendekat kepada Tuhan, mendekat kepada Allah, maka Tuhan juga akan mendekat kepada saudara dan saya. Bagaimana Tuhan mau mendekat kepada saudara kalau saudara tidak pernah mau mendekat kepada Tuhan? Kalau saudara dan saya tidak mau datang kepadanya. Itu kan di Amplified-nya ditulis kemudian come close to God and He will come close to you. Jadi kalau kemudian saudara mendekat kepada Tuhan, come close to God and He will come close to you. Dan Tuhan akan datang mendekat kepada saudara dan saya. Saya ingatkan sekali lagi, datanglah mendekat kepada Tuhan. Amin. Dalam situasi apapun, bahkan kemudian situasi ketika saudara dan saya menghadapi masalah, datanglah mendekat kepada Tuhan. Nah, terus kemudian dikatakan begini, kembali ke Mazmur pasal 27 tadi, yang ayat yang ke-8, yang NLT ya, yang dikatakan begini, ini bagus sekali. Kan kalau bahasa Indonesianya, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku. Terus kemudian maka wajahmu ku cari ya Tuhan. Tapi ada penjelasannya kalau dalam bahasa Inggris. Dikatakan begini. And my heart apa? Respon. Jadi adalah penting buat saudara dan saya ketika Tuhan bicara. Buat saudara dan saya, respon yang muncul itu apa? Responmu bagaimana? Itu penting sekali. Di sini dikatakan penulis Mazmur dia berkata, and my heart responds. Jadi respon dari hatinya ketika Tuhan berkata, come and talk with me. Lalu dia berkata, Lord, artinya apa? Tuhan, saya mau datang. Keren sekali, luar biasa sekali. Indah sekali ketika Tuhan bicara. Harusnya saudara dan saya juga merespon. Sama seperti Daud ketika hadapi masalah, dia merespon dengan hatinya. Ketika disuruh mencari wajah Tuhan, dia cari wajah Tuhan. Ketika dia dikatakan datang untuk bicara kepada Tuhan, dia berkata, Lord, I am coming. Pak, Bu, saya percaya karena Roh Kudus itu ada satu pribadi tadi. Dia seringkali bicara sama kita. Dan tahukah saudara, ada hal yang seringkali juga Roh Kudus bicara sama kita. Dia berkata, nah, berdoalah. Berdoa itu kan adalah saudara dan saya cari wajah Tuhan. Berdoa itu adalah sebuah panggilan untuk saudara datang kepada Tuhan. Makanya ada kalanya waktu malam kau dibangunkan. Pernah alami itu enggak? Tapi kemudian respon saudara apa? Tetap tarik selimut.
Apalagi cuacanya seperti hari-hari terakhir ini, dingin sekali. Berapa hari hujan berturut-turut. Apalagi yang di Kambok itu sudah seperti di kutub barangkali. Ya, yang di Kambok hujan deras. Ketika Tuhan bangunkan saudara, karena dia sebagai Tuhanmu, dia rindu talking dengan saudara. Dia rindu untuk bicara, ngobrol dengan saudara. Dibangunkan kau tengah malam. Tapi seringkali respon kita tidak kemudian mengikuti apa yang dia mau, kita tetap tidur. Seringkali kenapa saudara saya kehilangan berkat yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, karena kita tidak merespon dengan benar apa yang Roh Kudus mau sampaikan buat saudara dan saya. Ada amin? Amin. Belajar ketika Roh Kudus mulai rindu dengan saudara, dan kau mulai menjawab kerinduannya, dan kau segera berkata, I'm coming, I'm coming, I'm coming. Carilah wajah Tuhan di hari-hari terakhir ini. Saya seperti tadi katakan, kenapa Tuhan izinkan COVID-19 terjadi di seluruh dunia? Saya senang supaya saudara saya kembali kepada Tuhan, supaya saudara saya kembali sungguh-sungguh cari wajah Tuhan pribadi masing-masing, tidak mengharapkan orang lain, tapi setiap pribadi, yaitu saudara dan saya, semakin hari semakin sungguh-sungguh di hari-hari terakhir ini cari wajah Tuhan. Tanya sama Tuhan, kenapa sih Tuhan izinkan masalah seperti ini, pandemi seperti ini terjadi? Itu kalau secara global. Dalam kehidupan sehari-hari saya katakan bahwa orang sedekat dengan Tuhan sama seperti Daud saja, dia menghadapi masalah. Makanya dia berseru kepada Tuhan. Ketika dia berseru kepada Tuhan, Tuhan berkata, datanglah nak, ayo kita ngobrol nak. Dan Daud berkata, respon hatiku Tuhan. Aku mau meresponinya dengan hatiku. Aku mau datang kepadamu Tuhan. Itu yang luar biasa. Saudara dan saya mesti hari-hari terakhir ini benar-benar belajar dengan hati saudara. Bukan hanya belajar dengan pikiran saudara, tapi belajarlah cerdas di dalam roh saudara. Perlu kecerdasan rohani untuk saudara dapat menangkap apa yang datang dari Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang kemudian berkata begini, Pak, saya ini sudah berdoa Pak, saya ini sudah masuk kamar Pak, saya ini sudah mencari wajah Tuhan Pak, tapi kok kenapa belum ada jawaban tuntas daripada Tuhan? Masalahnya kok gak selesai-selesai. Kak, kenapa kemudian masalahnya setelah saya berdoa kok tidak ada kelihatan sedikit saja titik terang, ada perubahan yang ke arah membaik Pak? Coba cek dulu. Kira-kira ketika saudara dan saya berdoa, apakah saudara dan saya berdoa dengan sungguh-sungguh? Apakah ketika saudara berdoa, ketika mencari wajah Tuhan itu mencari dengan sungguh-sungguh? Mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika saudara kemudian datang kepada Tuhan itu, apakah itu sebuah respon hati yang benar di hadapan Tuhan? Merespon dengan sungguh-sungguh ketika Tuhan bicara pada saudara dan saya mencari wajahnya. Nah, seringkali di antara banyak orang percaya, karena ini kan seringkali disebutkan sebagai masa zaman instan. Maunya orang itu kan ketika ngomong langsung jawab, gitu kan? Langsung. Tidak semuanya langsung kemudian dijawab pada waktunya. Kalau sudah juga nyanyi, waktu Tuhan, nyanyi lagu kan? Segala sesuatu ada waktunya. Kan semuanya indah pada waktunya. Indah pada waktunya itu jangan hanya dipakai kalau orang mau menikah. Ya, ayat itu kan selalu gitu, indah pada waktunya. Indah pada waktunya itu dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan saudara dan saya ada waktunya di mana saudara dan saya itu juga kemudian menerima sesuatu yang datang daripada Tuhan sesuai waktunya Tuhan, bukan waktunya saudara dan saya. Makanya tadi dengan mencari wajah Tuhan, saudara bisa mengerti waktu Tuhan. Ada orang bergumul langsung jawaban. Saudara masih ingat ketika Lazarus dibangkitkan dari antara orang mati? Bukankah kemudian saudara-saudaranya datang memberitahukan, keluarganya datang memberitahukan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, Lazarus yang kau kasih sedang sakit. Benar?
sakitnya keras. Tapi Alkitab bilang, Yesus dengan sengaja tinggal 2 hari lagi. Orang sakit, maaf, udah sekarat, Tuhan masih nyantai. Baiklah, tinggal 2 hari. Setelah 2 hari baru kemudian mendengar kabar, Lazarus sudah meninggal. Ada waktunya Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Supaya mujizat yang terjadi lebih dahsyat, lebih besar, lebih wow dibandingkan hanya sekedar sakit flu saja, bengek saja Tuhan sembuhkan. Cuma bengek. Tapi kalau orang mati bangkit, atau orang bangkit dari orang mati, kan beritanya spektakuler. Ada kalanya kenapa Tuhan izinkan, Tuhan tidak langsung menjawab pergumulanmu, supaya jawabannya menjadi wow. Tidak ada yang amin. Ayo sama-sama katakan, supaya jawabannya wow. Tapi sudah tidak kuat, Pak. Kan masalahnya gitu kan. Kamu mau lihat yang wow atau tidak? Kalau mau lihat yang wow, tunggu 2 hari lagi. Tunggu mati dulu. Yang mati apa? Dagingnya. Kenapa seringkali tidak dapat jawaban? Karena dagingmu ini masih punya banyak keinginan, punya banyak maunya. Responnya itu hati. Mati dulu dagingmu, lalu kok bisa jawab jawaban yang apa? Wow. Yang keras jawaban yang Wow. Semakin berat masalahmu, semakin besar wow-nya. Tapi wajahmu sudah mulai lesu semua. Ada Pak, yang sekarang saja ini rasanya menangis sudah habis air mataku Pak. Masa mau menunggu air mata darah? Nunggu wow itu. Percayalah, selalu ada waktunya Tuhan kita semuanya. Masalah sekali tadi, responmu bagaimana? Engkau respon sungguh-sungguh atau tidak? Mari bersama dengan saya buka Daniel pasal yang ke-6. Kita baca ayatnya yang 14 sampai dengan 16. Kitab Nabi Daniel pasal 6 ayat 14 sampai dengan 16. Ayat 14. Oh, ini 15 kakek. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. 15. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Ayat 16. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu. menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Lanjutnya. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Ini perhatikan. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Saya percaya sudah tahu kisah ini. Ketika Daniel harus dibuang ke dalam gua singa, Daniel tidak berbuat salah. Daniel ini adalah korban persekongkolan orang-orang yang iri kepada dia, sebab secara politik dia menduduki pangkat yang tertinggi. Dia membawai 12 daripada orang-orang penting pada waktu itu. Jadi dia memiliki posisi yang sangat penting. Orang-orang yang lainnya, orang-orang Media Persia tidak menyukainya, maka kemudian mengatur raja supaya menyembah kepada, buat patung untuk menyembah. Singkat cerita, Daniel tidak menyembah patung, dia tetap beribadah kepada Tuhan. Dan Daniel harus dibuang ke dalam gua singa. Perhatikan, Raja Darius pada waktu itu, dia sudah berupaya supaya Daniel ini lolos dari hukuman gua singa itu.
Tapi mereka tetap ngotot supaya Daniel dijebloskan. Nah, Daniel harus kemudian dibuang dalam gua singa. Ketika dalam gua singa inilah mau dijebloskan ini, berbicaralah raja kepada Daniel. Saya senang sekali dengan apa yang kemudian Raja Darius ini. Dia Raja Media Persia, dia berbicara begini, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Kalau sudah tahu bahasa yang dipakai di sini itu bukan bahasa Ibrani, tapi bahasa Aramaik. Jadi kalau saudara belajar, kemudian di dalam Daniel mulai pasal 2 ayat sekian sampai Daniel pasal 7 itu bukan ditulis dengan bahasa Ibrani, tapi ditulis dengan bahasa Aram. Jadi kalau tidak, makanya gini mas saya, tidak semua Alkitab dalam Perjanjian Baru bahasa aslinya ditulis dengan bahasa Ibrani. Tapi di sini karena dia ada di pembuangan, dia di Media Persia, hanya Babel kerajaan pertama, rajanya Nebukadnezar, terus kemudian sekarang berganti menjadi Raja Darius, itu pakai bahasa Aram, sebab bahasa Aram adalah bahasa yang berlaku di sekitar wilayah waktu itu. Itu bahasa Aram. Allahmu itu kalau dapat salah pakai kata elah. Jadi elah, elaha, itu sudah jadi Allah. Sebenarnya itu. Nanti ribut dengan gara-gara masalah nama Allah, kayak gitu. Jadi ini bahasa Aram. Dia pakai Allahmu yang kau sembah dengan tekun. Jadi rupanya ini mengkonfirmasi buat saudara dan saya bahwa Daniel adalah orang yang tekun mencari wajah Tuhan. Dia orang yang tekun beribadah. Dia orang yang tekun menyembah Tuhan. Adalah penting buat saudara dan saya ketika mencari wajah Tuhan. Itu harus dengan cara yang tekun. Jadi mencari wajah Tuhan itu butuh ketekunan di dalamnya. Jadi tidak asal kemudian berdoa, tidak asal kemudian hanya sekedar kemudian menyampaikan keluhan saudara, tapi ada saat-saat kemudian saudara mesti tekun mencari wajah Tuhan dari waktu ke waktu. Di masa seperti ini, saya sekali lagi bilang sama kita semuanya, tekunlah mencari wajah Tuhan. Saudara mau tekun mencari wajah Tuhan? Siapa yang mau tekun mencari wajah Tuhan di hari terakhir ini? Serius loh ya. Jangan hanya kemudian itu sesaat saja. Awal-awal doa pun tahu rame. Sekarang tinggal tidak tahu berapa orang yang kemudian tekunlah mencari wajah Tuhan. Sebab dengan ketekunan saudara, semua ketekunan pasti akan mendawakan hasil yang paling bagus kalau orang tekun. Amin. Petani kalau tekun merawat tanamannya, hasilnya bagus. Perlu bertekun, saudara dan saya. Tadi saya bilang, siapa yang serius mau bertekun? Nah sekarang saya tanya, mau tahu nggak caranya supaya bertekun? Beneran mau tahu caranya bertekun? Roma pasal 5 ayatnya yang ketiga. Inilah salah satu cara supaya saudara dan saya bertekun, supaya saudara sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Ayo baca sama-sama. Sudah? Sudah dapat? Roma pasal 5 ayat 3. 1, 2, 3. Yang keras, yang keras. Oh, begitu lihat langsung dodong semuanya. Meble. 1, 2, 3. Belum keras. Yang keras yang matang. 1, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah menunda-nunda dalam kesesaran kita. Karena kita tahu bahwa kesesaran itu menimbulkan ketekunan. Amin. Jadi caranya supaya tekun apa? Nah kalau kamu sengsara kau nangis. Salah satu cara yang efektif Tuhan ajarkan supaya kita bertekun untuk mencari Dia, itu Tuhan kirimkan kesengsaraan, masa sengsara, masa yang tidak menyenangkan, masa yang kemudian rasanya pahit, yang kemudian menimpa kehidupan kita. Tujuannya supaya kita bertekun. Kalau kita kembali ke Mazmur 27 tadi, kenapa
saat Daud menghadapi banyak masalah dalam kehidupannya, dengan tujuan supaya Daud tetap tekun mencari wajah Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.